Mungkin orang tua ada godaan, yang penting saya sudah mencukupi semua kebutuhan anak saya. Pembesar, pimpinan mungkin juga melakukan hal yang sama. Kalau sudah memberikan sesuatu pada bawahannya, mungkin merasa cukup. Padahal mungkin yang paling dipentingkan, yang dibutuhkan oleh bawahannya adalah didengarkan. Semoga kita tahu dan bisa memilih mana yang lebih esensial daripada hal yang lebih remeh-temeh. Dalam menghargai orang lain misalnya, semoga kita lebih bisa mendengarkan sesama kita. Semoga kita tidak cukup puas ketika kita sudah bisa memberi sesuatu, tapi kita akan lebih puas lagi kalau kita bisa mendengarkan orang lain, mendengarkan sesama yang datang pada kita. Kita mohon pada Tuhan, agar hari ini kita bisa lebih mendengar orang lain, lebih mendengar orang yang datang kepada kita, orang yang ingin bercerita dengan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, Romo, Bruder, Suster, Frater, kita doakan intensi kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menganugerahi umat-Mu kemampuan untuk menanggapi karya keselamatan-Mu. Kuatkanlah iman kami untuk menghidupi sabda-Mu dengan tekun dan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan, seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini Ia perbuat untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan bahwa Ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya hanya ada satu Allah,
yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman dan juga orang-orang tak bersunat karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahanku ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bacaan pertama sangat bagus, bisa direnungkan untuk hari ini. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sedikit perdebatan Yesus dengan orang-orang Farisi dalam Injil tadi. Ini masih melanjutkan perdebatan Yesus sejak beberapa hari ini dalam Injil dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Salah satu kritik Yesus pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah mereka melupakan hal yang utama, yang esensial demi hal-hal kecil, hal-hal yang sebetulnya lebih remeh-temeh.
Misalnya kemarin Yesus mengatakan orang-orang Farisi itu sangat sibuk untuk bayar persepuluhan atas inggu, atas sayur-sayuran, atas selasih, tapi keadilan mereka lupakan. Dan hari ini Yesus mengkritik mereka karena mereka dikatakan membangun makam nabi-nabi, tetapi mereka sendiri mengakui bahwa nenek moyang mereka atau membenarkan tindakan nenek moyang mereka membunuh nabi-nabi karena mereka tidak mendengarkan para nabi. Mereka merasa puas sudah menghargai para nabi dengan mendirikan monumen yang baik, mendirikan makam yang baik untuk para nabi, tetapi mereka sendiri tidak mendengarkan para nabi. Padahal yang lebih esensial, yang lebih utama adalah mendengarkan nabi, bukan membuat makamnya nabi. Dan di hadapan mereka ada nabi yang lebih dari segala nabi, yang bukan sekedar nabi, yaitu Yesus sendiri yang telah dinubuatkan oleh kitab-kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Maka ketika mereka dikatakan mereka akan dituntut darah mereka dari angkatan ini, karena nanti yang mereka bunuh bukan sekedar nabi, yang mereka bunuh adalah seseorang yang sudah dinubuatkan mulai dari Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi. Orang-orang Farisi melupakan hal yang esensial, melupakan hal yang penting karena mereka lebih dengan urusan yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, yang kelihatannya bagi mereka penting padahal tidak. Menghargai orang lebih penting dengan cara mendengarkannya daripada sekedar memberikan, mencukupi, memberikan sesuatu hadiah atau apapun juga seperti dilakukan orang Farisi tadi. Mendengarkan para nabi lebih penting daripada sekedar membangun makam-makam mereka. Lalu kita bagaimana? Barangkali kita pun mempunyai godaan-godaan macam itu ketika berjumpa dengan orang lain. Orang tua merasa sudah cukup dengan memberikan segala sesuatu untuk anaknya, tetapi padahal anaknya mungkin pingin didengarkan. Mungkin anaknya pingin bercerita tentang sekolahnya, tentang kesulitannya di sekolah, dengan pekerjaannya, dengan PR-nya, dengan macam-macam hal. Tapi kadang-kadang mungkin orang tua ada godaan, yang penting saya sudah mencukupi semua kebutuhan anak saya. Pembesar, pimpinan mungkin juga melakukan hal yang sama. Kalau sudah memberikan sesuatu pada bawahannya mungkin merasa cukup. Padahal mungkin yang paling dipentingkan, yang dibutuhkan oleh bawahannya adalah didengarkan. Semoga kita tahu dan bisa memilih mana yang lebih esensial daripada hal yang lebih remeh-temeh. Dalam menghargai orang lain misalnya, semoga kita lebih bisa mendengarkan sesama kita. Semoga kita tidak cukup puas ketika kita sudah bisa memberi sesuatu, tapi kita akan lebih puas lagi kalau kita bisa mendengarkan orang lain, mendengarkan sesama yang datang pada kita. Kita mohon pada Tuhan agar hari ini kita bisa lebih mendengar orang lain, lebih mendengar orang yang datang kepada kita, orang yang ingin bercerita dengan kita. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Ajarilah kami mendengarkan sabda putra-Mu, karena itulah yang akan menuntun kami menuju pada kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah.